sisi bagi kami. Wallahu subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alim hakim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Kaisarnya Rahim yang kembali kita dipertemukan, kembali kita dihadirkan, kembali kita diringan kamilah kita, berarti di masjid yang kita cintai dalam kondisi sehat walafiat. Semua sehat, semua segar, semuanya semangat. Kita harus berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomah dan kebaikan, kita diberikan keentengan untuk terus lama ibadah dan kita punya tekad, punya spirit yang berikutnya untuk hari-hari tambah apa sehingga betul makin ke belakang kita makin memiliki sebuah kondisi namanya husnul khotimah. Amin ya, akhir yang baik. Nah, banyak orang pengen mati husnul khotimah, saya usahanya nggak tenanan. Husnul khotimah itu akhir yang baik, grafiknya meningkat gitu. Nah, Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita, yaitu dirasakan oleh Allah. Maka memastikan bahwa kita kapanpun dipanggil siap mesti siap. Oke? Maka caranya, ikhtiarnya, Bapak Ibu, makin ke belakang harus makin keren, termasuk makin sering ngaji. Oke, selama pada kesel-kesel sedikit, udah. Bisa mati jangan sampai kita kayak rumah, apa sesuatu yang mendekati pada Allah kita gagal gara-gara putusnya yang kok begitu putusnya gitu ya. Sepakat ya? Apa yang gerges selama masih berangkat. Ini kebutuhan kita sendiri Bapak Ibu, bukan demi siapa-siapa ya. Bapak Ibu, hari ini saya paksa betul Bapak Ibu. Saya paksa serius. Demi Bapak Ibu, enggak, jangan GR. Tapi ini soalnya ada kesempatan untuk berapa soalnya. Kesel sini, apa-apa, bismillah, gitu. Artinya teman-teman, kita perlu punya kegigihan untuk berapa soalnya. Kita perlu punya kegigihan untuk berapa soalnya. Apa gigi Bapak Ibu ya? Pantangnya apalagi kita mau bergigi apa Bu? Semangat apalagi apa gigi kita? Kemauan kuat, pantang menyerah. Apa gigi? Orang ini lepesan. Ibu saya, kalian saya, kenapa Ibu? Lagi-lagi kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita. Apalagi sebenarnya bisa mengaji meneh, kita nggak pernah tahu apakah pekan depan kita masih ketemu lagi. Kita nggak pernah tahu apakah pekan depan Allah masih beri kita kesehatan. Maka untuk urusan amal soleh, ini saya sekarang pahliwati dengan cara berkuliah. Untuk urusan amal soleh jangan ditunda-tunda, disiapkan gitu. Jangan pernah main-main. Kita perlu latihan gigi baik-baik. Selama tidak udur syar'i, selama tidak ada tidak sesuatu yang memaksa banget, yuk kita siapkan sepakat ya? Jadi demi kebaikan kita semuanya amin ya. Salam kita sanjurkan kepada manusia agung, manusia mulia, usaha terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Kita bangga menjadi bagian dari umatnya. Kita bangga menjadi pengikutnya. Kita bangga banget karena bersama beliau dijamin kita selamatkan gitu. Ini Masya Allah nih. Maka teman-teman ya, kita harus berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk setiap kita jalan-jalannya ya. Amin ya, amin. Yang kita muliakan guru kita Musyid juga Syekh Syahda Batawi, kita berdoa diberi kesehatan pada Allah amin. Dan Bapak pastikan tahun depan Bapak ikut khawat Bapak ya. Bismillah, mulai hari ini niatkan ikut khawat, please. Saya Mas Amin nggak bisa ngapa-ngapain, saya bisa mengatakan Bapak Ibu semuanya agar naik kelas, Bapak Ibu agar naik kelas harus ikut khawat, harus serius. Maka mulai sekarang kalau tahun ini belum bisa, niatkan tahun depan kudu ke khawat. Lagi-lagi Bapak Ibu, karena kita naik kelas spiritualitas kita.
agar kita dibimbing oleh guru yang buat kita makin dekat dengan Allah gitu. Karena saya dan Mas Amin cuma guru PAUD gitu, cuma ngajak nyanyi, ngajak game-game kan gitu ya. Tetapi mau ibu, Masya Allah, beliau yang bisa menarik kita, bimbing kita untuk masuk di level yang lebih tinggi. Maka pastikan ibu, saya belum nangis ibu. Saya dan Mas Amin nangis karena kami merasa gagal ibu. Kenapa gagal? Karena belum bisa mengantarkan dari kutub saya khalwat tahun ini. Khalwat ditempatkan di menjelang Ramadan. Agar apa? Agar matang Ramadannya gitu. Jadi saya jujur, saya beristighfar, banyak nangis, saya kenapa? Merasa gagal. Kenapa gagal? Belum bisa mengatakan dengan ibu untuk khalwat gitu. Maka Tuhan nggak boleh. Nggak boleh serius. Ini tidak, aku tahu tidak untuk kepentingan saya. Tapi untuk kepentingan baru sendiri. Saya akan mau ketemu. Ini tidak untuk kepentingan saya, untuk kepentingan baru sendiri. Betul? Tapi orang kan bayar. Iya bayar. Saya bayarnya kan untuk transport doang, betul tidak? Terus Mas Bibi tidak tahu hati dari bayi ke sana kan enggak ya? Jadi misalnya mati saya waktu ini baru nggak salah. Yang salah adalah saya yang belum bisa mengkondisikan dari awal. Maka merasakan akan kencang gitu, untuk mengantar ibu untuk ikut khalwat. Karena nanti kita ibu tidak ikutan khalwat, mohon maaf, kalau cuma ikut khalwat, saya nggak bisa bertanggung jawab. Saya nggak bertanggung jawab untuk bawa ibu naik kelasnya gitu ya. Karena ibu bersama saya jadi PAUD terus gitu ya. Itu yang saya tidak ingin. PAUD woy. Ya karena PAUD woy, akhirnya banyak masalah kita bingung nih. Orang bingung nih, karena kita nggak matang-matang. Nah kenapa sama nangis? Karena saya belum bisa mengantar ibu untuk makin matang gitu. Yang bisa ya guru saya, guru kita gitu. Jadi kalau ibu nggak mau ke khalwat itu aku nangis loh ibu. Setiap pekan kita mengaji kayak gini, ya, sebulan 4 kali, setahun berarti berapa? Setahun berarti berapa? 48 pertemuan. Saya belum bisa mengatakan kamu ibu untuk ke khalwat. Masalahnya bukan ibu gak punya duit, wajah sultan-sultan kelihatan ini. Hanya karena apa? Salah saya. Jadi saya minta maaf ibu ya, kesempatan hari ini karena belum bisa mengatakan ibu untuk khalwat di tahun ini. Tapi saya akan kencang, akan serius Bapak Ibu, kami akan serius tahun depan untuk khalwat. Biar Ramadan yang akan datang, bukan Ramadan itu, Ramadan yang akan datang, Bapak Ibu kita bersiap menjemput Lailatul Qadar. Amin. Lailatul Qadar itu bukan seperti Joko Widodo mulai. Kalau udah Lailatul Qadar pasti dibawakan malaikat gitu. Jadi masa nanti, oke, bismillah, kita menyiapkan Ramadan tahun depan, paling kita Ramadan ya 3 bulan lagi betul? Oke lah, kita maksimalkan apa yang ada. Tetapi kita bersiap untuk Ramadan selanjutnya, betul-betul kita akan menikmati Lailatul Qadar. Amin. Dan mempersiapkannya mulai dari apa? Sekarang. Niatkan tahun depan untuk ikut khalwat. Sepanjang tahun pastikan beberapa kali untuk ikut tajuk dulu. Pastikan itu. Bapak Ibu bukan tidak punya duit. Yuk anggap rekreasi bulan air. Harus mendapatkan suguhan rohaniah yang dalam. Sepakat ya? Boleh ngomong kencang boleh? Boleh? Yang setuju saya ngomong kencang boleh terjadi. Yes, karena Ibu tahu tidak untuk kepentingan saya pribadi, betul tidak? Betul? Kalau Ibu tahu semuanya, kayak kita ngaji bareng-bareng tadi dari Allah, betul? Saya juga akan dapat honor sepanjang pertemuan kita ini, betul? Betul? Sama, kita sama tidak, itu kok. Tapi banyak Allah. Makanya betul-betul itu dari awal, tema besarnya adalah kita siapkan Lailatul Qadar di Ramadan yang datang. Karena Ramadan ini Lailatul Qadar itu hanya orang spesial, orang khusus. Yang ngitungnya itu, ngitung Lailatul Qadar itu dari Baghdad,
Idul Fitri. Idul Fitri langsung Idul Fitri selesai, itu mulai hitungan Bapak Ibu. Nanti rojak itu 5 rapot Bapak Ibu. Kan banyak orang tidak paham yang diajarkan di pengajian-pengajian. Jadi hitungan Ramadan itu dari satu Syawal. Karena kita habis ikut training, grand training di selama Ramadan. Oke, selama Ramadan kita dididik, kemudian 1 Syawal adalah Fitri. Oke, ketika Fitri kita ngumpulin poin-poin amal, poin-poin amal soleh, betul? Tanggal 1 Syawal start. Dan harian, pekanan, bulanan terus diakumulasi. Maka ini tidak akan terjadi bagi orang tidak menyiapkan benar-benar. Jadi kalau aku semua hari terakhir betul-betul, orang mungkin. Nah, dipersiapkan. Kenapa? Startnya di apa? Di Idul Fitri. Start, oke, sekian bulan nanti begitu rojak itu terima rapot. Nah, rapotnya piye Bapak Ibu ya? Kalau hair, nah masih ada percepatan di rojak. Kemudian sampai Ramadan itu lah. Maka Ramadan kenapa amalan dilipat gandakan itu? Jadi Ramadan bulan akselerasi. Tapi orang hanya bisa akselerasi ketika sebelumnya udah oke, betul nggak? Betul tidak? Jadi nanti Ramadan itu bulan akselerasi, kurangnya ditunda di Ramadan kan? Nah konsep ini kalau tidak paham ya mana berat. Alhamdulillah kalau soal ngaji kita istiqomah, sholat ibadah wis, tapi kita mau naik kelas, sepakat nih? Karena ngaji kita ngaji hakikat, bukan ngaji syariat. Syariat ya sholat kita wis, oke, iya. Sedekah iya wis. Tapi kita mesti main ke makam hakikat. Amin? Siap? Jadi jangan ngomong kenceng terus ya. Ya? Ya? Ya Bu ya? Iya. Ketika ketika ibunya Mam Sari ketika meninggal dunia, kan ini. Oh Ibu tahu kan apa kebahagiaan saya? Sudah ikut sholat gitu. Terus aku belum meninggal dunia, aku bersyukur tenang. Kenapa? Bersekolah. Kenapa tidak sedang dengan meninggal dunia berkolak? Aku nangis. Dengan meninggal dunia berkolak. Ngaji sekolah play. Ya Allah. Nangis. Tak tangisi tenang. Ya, jadi ya ibunya Mam Sari yang dulu dengan cerita kehidupan yang perlu dinamikan itu ngaji istiqomah, bisa banget sih. Terus kholwat, ini kan sudah jenengan nanti Gusti Allah panggil kalau kholwat. Sodik nafis merasa gagal nyetir 5 jam ke beda negara. Sampai papoh rata-rata. Jadi kan kalau kita banyak diajak semakin kenal Allah, itu akui sama Rasulullah, itu akui, dan itu kan dari Allahnya. Sepakat ya Bu? Ibu ya, siapkan tahun depan, pastikan yang hari itu. So nggak apa-apa, besok kayak pelajaran baik salah saya, salah kami, oke? Bismillah, kita siapkan. Setuju? Jangan biarkan saya menangis Bapak Ibu karena berkolak. Pes. Termasuk kalau udah yang ini nanti masih paling panjang umur, betul ya? Kan ini sakitnya kritis, betul? Aku begitu kritis itu, kan sudah kritis belum? Kalau udah masih saya belakang kayu lagi. Aku pas ini pas sakit kritis aku masuk dilakukan satu lagi karena aku ya Allah. Tapi kan ya Allah kalau kau panggil aku udah senang ya Allah karena udah ikut kau matur udah saya. Ya Allah kalau yang ini nanti engkau panggil hamba ikhlas.
Padahal aku itu sama-sama nih, betul gitu. Nek ikhlas. Kenapa? Karena aku berinteraksi dan tidak itu khalwat. Jadi apa itu khalwat? Ini diajak di atau diajak mengenal Allah. Diajak mengenal Allah, nah setelah kita khalwat itu, maka itu dipraktekkan dalam kehidupan harian. Jadi Bapak Ibu, tidak ikut khalwat itu masalah atau bukan? Masalah bukan? Ya, maka hari ini temanya adalah menyambut masalah. Yang biasa agak emosional, mohon maaf agak emosional karena saya merasa gagal tahun ini, belum bisa mengantarkan teman-teman yang berikut awal. Wes kalau mau bismillah kita start, yang penting niat saya sendiri. Siap ya? Oke. Nah Ibu, kita hari ini akan belajar lebih dalam lagi. Dan Bapak Ibu akan menyiapkan tahun 2025 ini menjadi sebuah perubahan total, transformasi total dalam kehidupan kita semuanya. Oke. Tahun 2025 Bapak Ibu akan mendampingi, memandu Bapak Ibu untuk makin terlepas dari masalah-masalah yang selalu ganggu pikiran, yang saking dada. Saya akan memandu Bapak Ibu di tahun ini betul masuk zona nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Oke. Saya akan menyiapkan modul materi tahun 2025 untuk mendevelop Bapak Ibu semuanya agar pikirannya itu betul-betul tidak terganggu hal-hal yang receh-receh, apa gelem biyen, apa trauma, apa masa lalu. Dan tahun ini Bapak Ibu kita akan betul-betul belajar bareng-bareng. Energi kita itu energi mendekat pada Allah SWT. Maka seluruh waktu, tenaga pikiran dan rangka mendekat pada Allah. Oke, kita bekerja yang terbaik, bisnis yang terbaik dalam rangka penghambaan pada Allah. Dimanapun Bapak Ibu yang ketitipan mutu, maka mutu ini betul-betul menjadi media Bapak Ibu sebagai bekal waladul solihun. Bapak yang mendidik putra putri pun menjadi anak soleh dan soleh kan sebagainya. Jadi harapan saya Bapak tahun 2025 ini saya menyiapkan ikhtiar, menyiapkan kepada Bapak Ibu semua agar nanti saya punya kompetensi, keahlian untuk menyambut masalah. Sehingga kapanpun nanti ada masalah, bisa satu gitu. Jadi nggak ganjel, nggak mandek, nggak blunder gitu. Bahkan tahun 2025 kita udah lepas di masa-masa sih menunggu itu. Hidup yang indah, hidup yang damai, semangat, antusias, sama botak-botak emosi lain, no. Tahun 2025. Dan saya sudah siapkan 24 modul Bapak Ibu. Modul itu satuan materi. Sudah saya siapkan 24 modul. Oke. Itu. Siap ya? Siap jadi orang yang lebih baik, siap? Siap. Menjadi diri yang terbarukan, siap? Menjadi diri yang berkemajuan, siap? Bismillah pada ini. Ya, bismillah. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan sharing. Kalau aja tema besarnya tahun ini adalah memang menyambut masalah. Menyambut. Apa yang terkesan di Bapak Ibu kalimat menyambut? Apa? Mendengar istilah kata menyambut bulan Ramadan, menyambut tamu, menyambut buah hati. Ada lagunya dianggap keren. Di dalam hatiku ada sebuah kamar
Ku kosongkan selalu. Terus Mina jawab, karena yakin akan tiba tamu istimewa. Menyambut apa tuh menyambut? Hatiku menyiapkan kedatangan. Yes, apalagi? Menanti. Apalagi? Ayo, come on please. Menyongsong. Apalagi? Antusias. Apalagi? Namanya menyambut, betul ya? Menghampiri. Belum sudah menghampiri. Menghampiri. Tinjau ke Islam. Tidak. Terima kasih itu dia. Yang lain ya. Jadi nanti kan cerita sajak ngomong, ngajak mikir Ibu ya. Please Ibu mikir karena biar nanti maksud apa yang dikatakan. Salahnya dalam rangka Ibu mengikuti pikiran dan memahami. Ya apa menyambut? Menyongsong apalagi? Apa yang belum? Sidi apa Sidi menyambut? Itu kayak kamu nyambut si buatin dulu. Menyambut apa menyambut? Hah? Menunggu. Apalagi? Menyambut. Ya akhirnya mempersiapkan dan sebagainya, betul ya? Menyambut itu senang apa senang? Yes. Ya kayak gini. Ketika saya kontak Mas Bibi, Mas Bibi, nanti ya, sore ya, aku silaturahmi. Alhamdulillah Pak Bang, mau ke rumah. Respon kami, alhamdulillah mau ke rumah. Langsung, mama, Pak Bang mau tidak ini, ayo, Pak Bang sama mati gurih-gurihnya, ini gurihnya pisang digodok. Ayo, Pak Bang, sebenarnya pisang tepok saya wis dalu lah itu karmane Pak Bang. Misalnya, jadi mikir Pak Bang senang apa gitu. Oke? Ayo hasil pega karena Pak Bang mau rawuh, kalau kata rawuh tekor, rawuh beda-beda menyambut. Oke? Betul, wah sesok ya oke, pisang, lompok, dan sebagainya. Misalnya Pak Bang juga senang seafood dimasak. Sambal pete. Nah, Bapak Sarwati itu kan saya kasih tahu. Kemudian hari H menjelang asar, ayo cepet mama cepet lagi Pak Bapak udah siap nih. Wah, Papa diganti macam-macam dan sebagainya. Pak Bapak, apa siap. Pak Bapak, Pak Bapak satu tunggu, monggo dan dengan senang. Satu tunggu, monggo. Itu menyambut. Berbeda menyambut itu menghadapi ya Mas Ibit, sasaran saya ya insya Allah Pak Bang, insya Allah kurang lungo pikirannya mau kok ini ya jujur, aku menawari MLM mau asuransi ya semua menghadapi Pak Bang datang ya wis biasa lah gitu selesai datang kamu terjadi Bapak bahkan kalau ada penyapanya pun Mam saling keputus sama cucu karena tidak dikondisikan gitu Bapak ngopong utang apa itu tumbe ya suka tapain harus teko bahkan kalau ada kamuran harus teko tapai. Nah ketika menghadapi Bapak monggo ya salam maksud apa itu wajar. Yang ketiga Bapak Ibu lari ngelak ignore ini sosok Bapak kia kata jangan orang kecil banget gagal kurang-kurang ya Allah gagalnya buat soalnya semoga kita kabari mungkin pertengahan tahun lah soal longgar jadi dia akan bertanya berbagai cara agar saya tidak hadir dalam dirinya. Nah Bapak Ibu ternyata masalah itu adalah tamu
tamu itu tamu. Ketika ada tamu datang dan kita mengelak, lari, abai, sementara masalah itu tamu, masalah itu ujian. Ketika namanya ujian itu kan Bapak Ibu kan ikut UAS, tengah tes, tengah semester, akhir semester, betul ya? Betul? Itu kan ujian ya, betul? Ya. Ketika lulus nanti terima ujian berikutnya lebih tinggi, betul? Tetapi jika tidak lulus, akhirnya apa? Ngulang terus, head terus, remedi terus. Sehingga bukan tidak mungkin kita pada masalah itu kan berulang terus, seprene, melontok. Nggak selesai. Kenapa kita suka ngelak? Ikhlas terus diulang. Kita mencoba. Yang kedua, menghadapi. Kalau menghadapi, Ibu, ya nggak usah menghadapi. Namanya menghadapi ya kadang nggak menang gitu ya. Misalnya Bapak Ibu tahu-tahu diajak naik gunung, oke? Tahu ngajak naik gunung, orang persiapan baru belas, betul ya? Maka kemungkinan sukses, kemungkinan juga gagal, betul ya? Betul? Tetapi ketika mau diajak naik gunung, oke, Bu, kita mau naik gunung, maka disambut, oh persiapan gunung di kita apa kudupi apa dan sebagainya, apa segala sesuatu disiapkan. Ketika disiapkan, ketika mengatasi, maka kemungkinan tingkat kemenangannya tinggi. Ketika tingkat kemenangan tinggi, maka maka kemungkinan berhasilnya tinggi, kemungkinan lulusnya tinggi, betul ya? Kalau saya mati, saya punya kawan namanya Bu Ibu Didin Mardiani. Itu dulu jamaah awal-awal saya semangat bangun majlis pengajian ini di Jatullah. Jadi dulu awal-awal saya dulu kan ya di Jatullah itu kan ibu kan sama ya banyak ibu-ibu itu keterkip putrane TK itu kadang kopi gitu ya. Nah ketemu Bu Melati ya Jatullah ya. Akhirnya pojokan musola SD Jatullah, TK Jatullah. Kok akhirnya jadi pengajian setiap hari Kamis pagi. Setiap hari Kamis pagi saya di sana. Oke, ada seorang anggota Jawa namanya Ibu Didin Mardiani. Ibu Didin Mardiani, Bapak Ibu, oke, dia berkeluarga, dia bersuami, dia satu hari hamil, senang banget hamil. Sehamil, lahir, senang banget. Keluar anak dan senang, ditimang-timang, sing bagus-bagus dewe, tonggonnya, kafe, saya kira juga dewe, tonggonnya, kafe, sangat bersuka cita dengan hadirnya Bu Hati. Waktu terus berjalan, bulan berganti bulan, terus menjelang tahunan, ada mulai kecurigaan. Kenapa? Karena tumbuh kembang anaknya rasanya nggak begitu bisa optimal. Akhirnya datang ke dokter sana sini, Bapak Ibu. Akhirnya yang bikin shock, ternyata anaknya divonis autis berkebutuhan khusus. Semua orang tua ketika melihat anaknya seperti itu pasti agak shock, betul ya? Betul ya? Yes. Kenapa? Bayangin tingkat kerepotan untuk anak autis. Anak autis itu kan makan nggak boleh kena vaksin, nggak boleh, dan sebagainya. Nggak boleh makan campu-campu juga nggak boleh. Ini kikrik. Kenapa? Jika tidak hati-hati ini bisa parah. Maka wajar ada orang yang punya autis bahkan ditinggal peninggalan. Banyak kasusnya. Banyak loh. Teman saya Alif Nasiruddin namanya, teman saya yang pernah di sini juga. Dia ngurusi tiap hari punya pesantren khusus anak-anak berkebutuhan khusus sebagai besar autis sing digolak wong-wong. Kita bilang, tega-teganya ya kita bilang ngomong gitu, betul? Tapi jangan nanti suasana hati orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus kan nggak cuma repot didik besok piye terus ya mungkin karena imannya kurang kan malu dan sebagainya, betul ya?
Tetapi yang luar biasa Ibu Dinin, Bapak Ibu menyambut itu. Sak sejenak, oke. Stres, oke. Panik, oke. Anxiety, oke. Tetapi akhirnya otot karena dia rajin ngaji. Akhirnya kok terima itu semuanya. Allah gak ada produkmu yang gagal. Gak ada produkmu yang gagal. Pasti kok dibalik ini ada sesuatu yang hikmah yang hari saya gak tahu, tapi suatu hari kau pasti tunjukkan pada hamba. Oh keren banget. Dan apa tahu saya Bapak Ibu, akhirnya Budi Diri ini resign dari pekerjaannya, waktu, tenaga, pikiran didedikasikan untuk mendidik anaknya. Maka dia banyak belajar, baca jurnal, musyrau, agar apa? Agar punya bahan untuk mengedukasi, mendidik, merawat anak. Dia belajar. Nah, bersama itu ternyata dia tidak sendirian. Ternyata banyak juga loh soal belajar cari komentar dan sebagainya. Banyak juga orang kena autis, anak kena autis. Ketika periksa ke dokter, kesikatan ketemu orang-orang lain, betul? Akhirnya bentuk kelompok, yuk kelompok komunitas ini bareng nanti anak autis. Terus bergulir Bapak Ibu. Yang pasti anaknya nama Adit, Mas Adit itu, ini setahun yang lalu sudah lulus dari UGM. Hari ini udah S2 di UGM. Yang dulu dikenal autis, hari ini kalau Bapak Ibu akan tahu siapa orang autis yang hari sudah sembuh, antara adalah Gibran Bapak Ibu ya. Gibran itu dulu autis, kelihatan dari ngomong gayanya itu kelihatan. Untung dapatkan treatment yang bagus, betul tidak? Jika tidak, wis tidak akan kapan. Jadi Ibu ini punya wapres, bukan artis. Ya, jadi saya nanti itu kejadian di Budi Kematian. Dia sambut bahkan dia didik anaknya yang terbaik. Yang hari ini Mas Adit sedang kuliah di Udip di S2. Anaknya tampil sosok yang luar biasa. Apa bonusnya? Bonusnya Bu Didi menjadi sangat ahli di bidang autisme. Dan dia dianggap sebagai salah satu pakar yang dimiliki Indonesia untuk anak benar khusus autis. Bahkan belum punya sekolah autis namanya Yogas Mara. Dan saat ini akhirnya Budi, Allah ini toh maksudmu. Kenapa engkau percaya hamba, kau berikan anak autis? Ternyata ini caramu, engkau sedang memuliakan hamba. Jadi didatangi para guru-guru besar, para psikolog klinis yang belajar autisme. Maka belajarnya pada Ibu Didi karena dia adalah praktisioner gitu loh. Kalau teori di mana banyak, betul? Tapi yang betul-betul nangani anak autis langsung dari tangannya sendiri, hingga sekolahnya pun bukan di LB tapi homeschooling. Akhirnya jadi belajar jadi guru bagi anaknya. Apa keren? Dan hadiahnya, hikmahnya luar biasa. Itulah ketika kita sambut, ketika kita sanggup untuk menyambut masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi masalah itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk atau baik? Baik atau buruk? Buruk atau baik? Baik. Jika kita tahu ilmunya. Nah, ibu kalau cermati, pernah nggak Bapak Ibu mengalami sebuah kejadian kayak itu? Masalah di masa lalu yang pahit, keting, langsung kecewa, inferior, rasanya nyamur-nyamur. Tetapi setelah waktu berjalan, akhirnya oh ya Allah, ternyata
hikmahnya jauh lebih besar dibanding ada yang mengalami. Halo? Ada yang pernah mengalami? Jauh duluan kamu ditinggal masih gitu kan ya. Nangis dulu patah hati ya. Ada yang begitu? Nah, setelah ternyata dia nikah dengan yang lain, ternyata pelayan ya alhamdulillah diselamatkan Allah. Ada kisah yang menarik. Bapak Ibu, ada seorang ini loh, ada seorang astronot. Bapak Ibu, ini apa itu? Astronot itu kan udah ikut pendidikan astronot macam-macam. Pokoknya dia ikuti pelatihan dan mimpinya jadi astronot. Terus pokoknya dreamnya jadi astronot. Tetapi ternyata ketika ekspedisi itu, yang dia berambisi menjadi awak di situ, dia gagal karena satu hal. Dia kecewa luar biasa. Kecewa luar biasa karena tidak jadi entah kapan atau nggak pernah sama sekali. Kenapa? Dia nggak jadi awak di kapsul. Dia sedih, menderita. Dan ketika pesawat itu Columbus mau diluncurkan, dia lihat dari kejauhan sambil menatap, kan mau persiapan diluncurkan ya. Dia bilang harusnya aku di situ ya, harusnya itu yang diujuk atas itu aku, bukan si itu, bukan si itu, bukan si itu. Dia sambil menatap sambil nangis. Harusnya aku, pupus harapanku. Itu kan artinya kan gitu. Final countdown ya. 10, 9 cara Inggris ya. 10, 9, 8, 7, 6, 1. Dan setelah beberapa detik pesawat Columbus itu meledak. Oh alhamdulillah aku diselamatkan Tuhan. Padahal sebelumnya nangis. Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami dulu saat bisnis. Oh wes Bapak Ibu, tahun 2002 Bapak Ibu, 2003 ya. Lupa. Wah, aku terus pernah jadi sultan. Aku saya tuh udah ngangsur rumah aja wis ngangsur rumahnya wis 10 juta 70 ribu ngangsur rumahnya. Soalnya asal isu penternya 3,5 juta 3,4. Jadi sing ngangsur tak wis 13,5 dan lancar. Saya tinggal di Permata Puri, pasti depannya apa kantor masyarakat. Rumah gede Mediterranean tingkat 2 pilar gede gitu. Dan saya bagian dari timbulan aja. Karena yang setelah ternyata di Bali itu kok aku berdoa apa ini? Apa doa saya? Saya haji, saya haji. Ketika naik haji Bapak Ibu, saya berdoa. Nggak tahu doa saya dua. Yang saya ini doa ulang-ulang di Multazam, di Raudhah itu 2. Satu doa saya, ya Allah, doa saya. Tunjukkan ya Allah, pengen ya Allah, pengen kerja bisnis, saya kerja presiden di DOK. Iya, itu polos banget. Kerja presiden di DOK. Agar apa? Agar bisa berdoa, agar bisa ngaji, agar bosan nangis teman. Itu doa pertama saya. Ya Allah, ya Allah. Karena selama ini kan saya ada duit banyak ya, tapi kan berarti nggak kesokan, bukti uang kesokan. Wes, saya menjalani kehidupan yang tidak sehat. Kala itu, maka masa orang kayak gini, lucu juga sampai saya itu bilang, Pak, kita duit ya, tapi masa orang kayak gini. Itu baik. Yang kedua ya Allah, ini tidak bagus, ini yang di Mekah, apa pengen saya ke sini gitu kan. Akhirnya, oke. Doa yang pertama, Bapak Ibu, boleh dikabulkan. Tanda dikabulkan. Apa bentuknya? Bisnisku bangkrut, Bapak Ibu ya. Omah sing gede didol, Bapak Ibu. Mobil didol, Bapak Ibu. Akhirnya numpak Kawasaki meneh. Sedih, sedih. Perasaan harga diri, perasaan macam-macam. Barang gede.
Ibu, wah kepindahan bawa kasur, wah bilang ketangisan dari ibu ya. Baru dari kono dihormati orang, karena banyak orang tuanya kan beda, betul ya? Betul? Banyak orang dulu, apa kan? Betul ya? Iya, mama gagal kayak bangkrut naik, dan saya sedih, yes. Tetapi dari situ saya mulai kenal Ustaz Mansur, saya ngaji Pak Kamaludin di, ya karena pengen dikasihkan Allah, ya. Ngaji di Dr. Karyadi, saya mulai ngaji sejak itu. Ngaji karena rasanya ini ngumpul bangkit berat banget, karena tidak cuma bangkrut, saya nolak utang 500 jutaan gitu. Rumah wis tek, utangnya saya 1,5 miliar kan, dan orang dia ngomong untuk kan perasaannya luar biasa, betul. Dan orang tua yo itu biasa orang cucok itu, rasanya biasanya kan kita backup bulanan ya. Orang iso itu pengen ngomong jujur kok, pesakit pegale orang jujur kok, ini sedang menderita penuh itu fakta, pahit, getir akhirnya itu ontong larinya ke agama ngaji, untuk ngaji main. Kalau yakin ketika kemampuan ini sudah tidak mungkin kan hanya pada Allah, betul ya? Kalkulasi sangat gampang kabeh, masalah itu sangat gampang kalau menilai kalau para pokoknya kualut goreng, akhirnya sepeda itu tegar berdiri, satu sudah mulai isi-isi di LP, kan isi. Tapi kalau aku pengen bagi LP sekarang jadi penduduk LP, bener kepikiran, terus akhirnya ngaji gitu. Ngaji itu kalau hari Ahad itu pagi pada subuh itu ngaji Wisma Sari. Itu pada subuh jam 6 pindah nih pokok pondasi sampai segitunya. Hari Rabu itu mesti ngaji Pak Kamaludin itu tawakal. Sabun awan jam 12 dengerin lagu Rasika sama jam 9 malam kayak Asrama Saki. Kamu ngaji, nah dari ngaji mulai agak tenang lagi gitu. Oke, akhirnya bidik banyak belajar manajemen, belajar apa dan sebagainya. Ya salah misal beliau alhamdulillah jadi toko beras, tuku beras itu nggak sampai 5 kilo, enggak, tokonya 1 kilo, 2 kilo, bojoku. Maka istriku tanpa diet pun akhirnya agak langsing kala itu. Tetapi ketika keadaan sudah membaik akhirnya 10 kilo. Setengah tol ginyu-ginyu. Nah, jelas itu kepahitan yang penasaran. Sedih, perasaan malu, perasaan inferior, gagal, diteleponi, utang, kartu kredit, bank permata, wes, orang telepon begini, keras sakit, orang telepon ini bener, orang telepon padahal sebulan ini cuma sopo, orang telepon ada orang lewat pakai depan rumah, padahal cuma ambil tol gitu kan. Nah rasanya memang ringan sedap tapi sehingga kita terima wes bismillah ikhlas, wes dekat kepada Allah, wes mulai usaha. Dan gak ada orang tahu tentu usahanya bujuk dari kacang digoreng, dari lapis, numpak motor meneng, terus kantin, tentu gak ada orang tahu. Bujuk dari lapis, kue itu. Jadi istriku juga jelek-jelek punya potensi. Jadi aku dia bikin aku sendiri, betul apa ya? Betul. Kok bawa kantin, untungnya, jeneng. Kalau targetnya adalah hari ini bisa makan, betul hanya bisa makan. Karena nggak mungkin terus jual bisnis maju bener kan, jual waktu sih kan betul. Nggak mungkin pinjam betul, ngelesa ini gitu. Akhirnya mulai bibit-bibit dari kue-kue tambah no kacang kiloan apa, dodol sepatu, dodol macam-macam. Ngajinya tetap belajar tetap ini belum masalah itu. Belum nggak sampai dodolan, aku cukup, kebedaan
bojo nganti lemes kene. Nanti rai kompor. Nanti masak terus dino kan apa sih kan? Itu kan lama ya gitu. Dan kompornya papat nih, papat kayak gitu nanti. Wah, bude jadi terlalu senang. Iya, sebenarnya kita kayak pot-potnya kan gitu ya. Nah akhirnya lama-lama Allah tunjukkan jalan. Ternyata saya mulai karena seneng-seneng ngisi-ngisi PKK, mulai ngisi dinas, ngisi training, anak duitnya sebulan ini. Terus, akhirnya baru tahu ternyata Allah menjawab doa saya dengan dibanderolkan. Karena satu Allah menunjukkan saya bahwa saya ini punya potensi lain, jadi coach, jadi trainer. Betul-betul akhirnya saya tahu bahwa aku kerja sidik duitnya oke gitu. Tapi untuk ke situ kan butuh bangkrut saya kali coba. Ayo, tapi rencana Allah ada rencana yang terbaik. Akhirnya selesai satu buah Avanza itu ya. Nah maka Avanza itu itu kan bojoku kan pak coba gitu ya, ojo ganti gitu kan. Betul. Sampai kita ganti finansa, coba ini kedapetan kesakitan kita. Nanti ganti langsung ganti mobil itu, dan mungkin kita pakai seumur hidup ya mobil Avanza itu. Kenapa? Itu tanda kesakitan yang luar biasa. Luar biasa. Larangnya pol, hujan bodoh balik itu. Biasanya orang gawa anak kalau putu tok. Ya Allah, rasa bersalah dengan orang tua, ya Allah. Terus pertemuan keluarga istriku dipodadi merasa ulun, ya Allah. Ya betul. Kalau sebelum nikahan merasa pengen nyumbang, ya Allah. Pahit, getir, pok. Tetapi itu adalah cara Allah. Maka Ibu, bagi orang-orang yang beriman, tidak ada kejadian buruk. Semua adalah baik dan baik adanya. Maka dulu pernah kita bahas, Ibu, sebagai orang beriman adalah hidupnya non-dualitas namanya. Dualitas mempertahankan dua hal. Lek udan ki elek, lek terang apik, ya udan ya apik, terang ya apik. Pas duitnya pirang-pirang ya apik, pas duitnya kepres ya apik. Itu non-dualitas. Sehat kuwi apik, loro ya apik. Jadi hidup ini tidak mempertahankan. Itu namanya non-dualitas. Kan ya? Dua kelambi pirang-pirang ya apik, dua kelambi semua adalah X seragam ngaten ya apik. Punya suami kasar ya apik, sawi lembut ya apik. Angin pak, itulah kita harus belajar. Karena rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Halo, adakah Bapak Ibu mengalami kepahitan hidup? Yes, terserah. Mau lari? Hobiku lari pak. Lari apa? Lari dari kenyataan. Gak ada lari ini ketika lu jual. Aku mau lari dari kenyataan. Ya biasanya lari terima jopeng itu besok pulau. Hobiku juga lari dari masalah, lari dari kenyataan. Kan? Akhirnya karena kita gemar lari, kita nggak pernah ikhlas. Dikejar masalah terus. Masalah boleh jadi, bisa sebut, boleh jadi Bapak Ibu punya hubungan perang mesra dengan pasangan. Nah, itu harus disambut untuk diselesaikan. Boleh jadi masalah ekonomi yang ngos-ngosan, struggle untuk masalah ekonomi, saya pusing terus bayar gas. Pak tolong yuk. Akan listrik nanti tek. Oke. Sesekali mungkin itu lagi jatuh ya. Ini kok bertahun kayak kita yang salah. Oke, kadang hidup ini makan lihat iya. Kalau dia bawah terus ada yang salah. Maka bisa mati
sambut punya masalah. Apa lanjut kamu? Iya. Apa step-stepnya untuk menyelesaikan masalah? Stepnya ada 4 step. Ini saya ulang kembali apa yang saya sampaikan di pertemuan 2 pekan lalu. Sementara ibu bapak ikuti dulu, nanti akan silakan nanti dimodif, tapi jalankan dulu sampai ketemu polanya. Nanti baik punya pola sendiri. Tapi pertama kita mesti ATM, amati, tiru dulu, nanti baru modifikasi. Yang pertama, terima. Oke, bahasa Jawanya ikhlas ridho. Sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima apapun itu. Hari ini barangkali Bapak Ibu sedang dengan jalan yang ekonomi. Oke, terima. Hari ini saya akan katakan dengan keluarga dekat, terima. Hari ini ekonomi kos-kosan, terima. Hari ini sakit tertentu, terima. Hari ini anak kandani aneh, saat berhenti bulan di sini, apa terima. Terima. Segala sesuatu yang menyesakkan dada, segala sesuatu yang memprihatinkan Bapak Ibu, terima semua. Kalian anggap itu sebagai pesan cintanya Allah. Terima. Saya banyak beristighfar. Kenapa istighfar Bapak Ibu? Karena firman Allah, sesuatu yang baik itu datang dariku. Urusan barang apik ini dari Allah. Tapi ini buruk itu darimu, kata Allah. Ketika bisa Bapak Ibu punya konflik dengan orang lain, kita dengan banget sih Pak, dia dolim Pak. Iya, boleh jadi dia dolim banget, iya. Tapi Anda juga punya kontribusi peran dalam hidup. Terima. Terima, seraya Bapak Ibu beristighfar kepada Allah. Saya belum paham kenapa Kanjeng Nabi itu sehari dicontohkan juga kalau kesal sekali boleh istighfar. Jadi besok mati kita sadari tadi ini aku salah, maka istighfar. Moga gayanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna khasirin. Atau gayanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya istighfar pokoknya itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan semuanya. Jadi Bapak Ibu hari-hari banyak istighfar. Ampun sama Allah, hamba goblok, hamba zalim. Saya mohon pada Allah, mohon ampun sekaligus ya mohon pada Allah yang menyelesaikan, karena Allah sumber solusi bagi Allah yang sulit, betul tidak? Ya kan bisa cerita Bapak Ibu ketika saat setengah bulan yang lalu, ketika saat jam check up, ternyata kolesterol saya di atas 380, kadar gula darah saya 387 Bapak Ibu, trigliseridnya di atas 10, ini kritikal, ini bahaya. Lihat angkanya itu diabetes seperti itu Bapak Ibu. Satu sok sedih, tapi akhirnya terima. Wes, biasanya gagas aku selama ini gara-gara saya gaya hidup saya yang saya salah aku, maka aku ya selama ini manas gagas, wes bukan itu dadak kue tiaw, sego goreng, makan martabak, mau sidik cukup, martabak separuh, martabak telur itu kan enak Bu Ibu. Apalagi kalau saya ke Palembang, wah datang selamat datang Pak, buat breakfast. Nah, orang Palembang itu breakfastnya itu martabak gitu. Ya sak piring ngono wae Bapak Ibu. Tapi minyaknya berjentas ngono wae, bayangkan. Dan Pak Bambang sangat menikmati kala itu. Dan dokter papa. Dok bebek papa itu. Di mati kok.
Ya Allah, mape sak gunung Merapi merbabu sekolah. Ya Allah, ya Allah, kan itu, betul ya? Ini kan boleh, betul? Itu ya Allah, hamba dosa zalim, nangis sama Allah. Jadi Bapak Ibu ketika wanita tidak nyaman hari ini tak bisa dengan Bapak Ibu, harus terima, kan sama? Terima pas gitu dan terjadi, wes istighfar, mohon ampun dan minta Allah untuk tujuan cara yang terbaik. Step pertama, step kedua, perbanyak narasi, perbanyak belajar, literasi, maaf saya pakai bahasa seperti ini. Artinya kita harus banyak belajar, banyak tanya terhadap masalah yang kita hadapi. Agar apa? Agar kita bisa proporsional. Iya, saya dikatakan proporsionalnya, proporsinya. Dan kita tahu ini juga masalahnya. Dalam kasus saya hanya belajar tanya temanku yang dokter, nonton videonya dokter Teta, dokter Jedil Akbar, oke? Dokter Cahyono, dan dokter lain nonton YouTube, dan makin dalam belajar, makin ngeri sedap gitu. Tambah serem. Tapi kita harus paham gitu, agar makin tambah aku tidak sedang baik-baik saja dan harus melakukan sesuatu. Maka tanya kemana Bapak Ibu yang ahli-ahli yang tidak itu sih banyak belajar itu ya. Belajarnya apa? Belajarnya adalah hal-hal untuk solve the problem kita, pecahkan masalah kita. Ketika Bapak punya masalah ekonomi, ya sekutu belajar bagaimana tentang gimana uang baru, dapat rezeki baru, cara gawe donan, ono kursus apa meneh, ono BLK gawe apa melu, wis harus. Kenapa ya Bu? Ikhtiar itu bagian daripada kita. Oke, lanjut. Jadi yang kedua apa? Ketika Bapak punya problem dengan keluarga, problem komunikasi, kudu belajar komunikasi. Ketika Bapak Ibu kecewa, nggak barbar atas keputusan di masa lalu yang kecewa sampai hari ini, yuk belajar lagi. Dan nggak cuma untuk kepentingan diri, salahnya dengan YouTube aja bisa kok. Bahkan Bapak Ibu punya ketergantungan, punya kebiasaan-kebiasaan yang nggak benar, yang hanya Ibu tahu, mungkin adiktif pornografi barangkali. Harus sadari itu, terima, terus belajar. Bahkan sebelum tadi ada gejala LGBT, loh, hati-hati Bu. Kita nggak boleh abai ya. Ada tanda-tanda apa sejenis, hati-hati. Oke, Bapak Ibu paling tahu siapa nih Bapak Ibu semua. Oke, segera sadari, bahkan ada masalahnya kita masih harus tanggap. Ada yang tidak baik-baik saja, sadari dan segera lakukan sesuatu. Oke, banyak belajar. Makin banyak belajar, Bapak Ibu, kita makin punya harapan, sekaligus punya ketakutan, ada khauf dan roja, ada optimisme. Termasuk Pak Yenar aja sama Kepala Sari. Makul. Dan cerita ke saya, Pak, aku pernah gula darah aku di atas 500, Pak. 11 tahun, Pak. 11 tahun. Aku nanti kejangkok. Dan saya aja bilangin, mohon maaf ya, merasa ini, gak tau maksudnya apa, gak tau maksudnya ini. Gak tau, dia tau maksudnya apa. Merasa ini 11 tahun. Tapi aku sapa ini, aku ini, ternyata kata dia, tidak ada yang bisa lakukan sesuatu selain diri sendiri. Oh, aku tahu optimis kan? Kemudian jadi apa, betul? Aku loh mesti, betul? Oh, harapan, karena punya data. Oke, satu, terima. Yang kedua, banyak belajar, literasi, harus banyak belajar. Hari ini kita banyak belajar untuk bangsa kita. Yang ketiga, susun resolusi. Susun langkah-langkah agar masalah kita bisa terpecahkan. Susun resolusi. Dalam kasus saya Bapak Ibu, ada
34 hal yang harus saya lakukan. Dan aku cepet-cepetan oyak-oyakan itu lama selesai. Apa antara lain? Olahraganya ditambah sehari 2 kali. Tadi udah 2 kali, bahkan 3 kali hari ini. Oke? Olahraga tidak cuma kardio, tapi juga olahraga beban, fitness loh. Biasanya kopi tehnya nas gitu, saya ini kopi pahit, teh tawar. Biasanya mamping terus, saya ini pengen loro, Ibu ya. Efek sampingnya sering gembira karena ngirit katanya. Artinya Ibu saya menyiapkan resolusi 34. Harus ini harus difoto Ibu. Terus jaga diri, jangan sampai stres, jangan sampai wah banyak. Ada 34 item. 34 item, foto 34 item. Termasuk rono ini kudu bawa panganan, itu panganan ya buah macam-macam. Jadi buah macam-macam di mobil ada terus. Rasa mulai, oke, langsung makan buah itu. Dan dia mulai langsung ke kafe gitu kan ya. Langsung itu es kue kenangan mantan es di kopi kenangan. Oke, 34 dan bismillah, maka tambah yang keempat adalah aksi. Sesuatu yang kita rencanakan, resolusi tadi, langkah-langkah solusinya sudah kita susun untuk masalah yang spesifik masalah diri kita. Yang keempat apa Ibu? Aksi. Sesuatu yang mau dilakukan, dilakukan betul. Siapkan waktunya, lakukan time blocking. Kabul. Sangat tahu ini maksudnya apa ini? Ini sudah dulu. Sangat tahu ini karena sekarang normal tuh gitu kalimat-kalimatnya. Sekarang normal. Jadi hormati itu pasti. Dan saya betul konsisten untuk saya lakukan. Kenapa? Ini saya harus. Alhamdulillah 3 pekan lalu kembali ke tes lab Bapak Ibu. Alhamdulillah gula darah dokter bebas menjadi 127 normal. Berarti saya tidak diabetes mellitus. Apa yang terjadi? Allah yang aneh yang pertama tuh yo bisa makan ingkong, makan teh. Rapor pokok tak saya bilang itu, maka mindset saya adalah bisa terparah. Siap menyambut masalah. Siap masalah untuk disambut, bukan sekedar dihadapi, bahkan lari. Masalah itu untuk disambut, bukan sekedar dihadapi. Menyambut akhirnya menyiapkan diri benar-benar prepare, welcome. Godoknya pisang godok sih jangan mau prepare. Jadi menyambut berarti betul menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan segala sesuatunya. Karena goalnya selesai kan gitu. Goalnya tuntas. Bukan sosok itu tak ada, tapi kalau namanya usaha, namanya manusia tugasnya cuma ikhtiar, betul? Iya, tapi ikhtiarnya seberapa, tapi bukan seberapa serius. Ini masalahnya. Karena dia berusaha sama Allah. Ya ikhtiarnya seberapa? Kanjeng Nabi saja, Bapak Ibu, kekasih Allah, yang sangat disayang Allah, diproteksi Allah. Nabi saja Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu matahari pun tidak berkuasa memanasi kanjeng Nabi Bapak Ibu. Nabi itu gak ada ayat orang bayangan Allah Bapak Ibu. Segitunya Allah protek kanjeng Nabi. Tetapi untuk usaha perang, Nabi gak sembrono, bahkan pakaian baju perangnya rangkap loro Bapak Ibu. Artinya apa? Kita dicontohi begitu ada masalah itu kudu ikhtiarnya kemana? Ibu.
secara jumlah peralatan amunisi kalah. Dan kemudian ada usul Salman Al Farisi bikin parit Honda. Yang Bapak Ibu bagi untuk tahu dari tanah suci kan tahu kan, kono tanahnya berapa gini, betul isinya waktu tak betul. Oke, bayangkan membuat Honda itu parit yang ukurannya udah jantan paling gagah, lompat di raiso. Berarti masuk ke orang lompat nyemplung di parit, berarti jelur betul. Bebatuan di tanah suci kui, tanah Arab kui, Bapak Ibu itu ditaruh. Nah, ini sampai segitunya. Jadi besok nanti kenapa hidup kita nggak naik kelas karena apa? Kita kurang gigih, kita gemar lari dari masalah, gitu. Yuk, Bapak Ibu, kita jujur dengan diri kita sendiri. Yuk, kita satu topeng-topeng kita selama ini. Bismillah, saya akan bimbing Bapak Ibu kita belajar bareng-bareng menyambut tahun 2025, satu dengan suatu masalah kita hari ini. Sepakat? Sepakat? Nah, mau saya kasih PR mau? Nah, PR-nya Ibu nanti hari akhir ini, hari akhir maksudnya tahun kita hadir tahun ya. Yuk kita jujur, Bapak punya masalah apa saja tulis. Yuk kita mulai produk salah jujur dalam diri kami. Tulis sampai, tulis apa tulis. Produk termasuk punya sakit kista kayak apa kayak. Oke, setelah itu Ibu ambil satu prioritas yang mau disembuhkan dulu dengan kerangka kerja 4 tadi. Oke, terima itu. Kemudian berarti hari-hari istighfar, mohon ampun sama Allah atas kezaliman-kezaliman kita di bidang itu. Jadi sadarlah bahwa paling tidak sehari bisa 100 kali istighfar yang bukan sekedar astagfirullahaladzim, no. Betul-betul Allah, hamba istilah dalam asal itu nggak sebenarnya hamba sadar, hamba hilang, gitu bilang sama Allah, saya mau pada Allah untuk diangkat gitu ya. Tapi kalau sakit apa nggak boleh mutung ya, kayak kalian coba mutung tak mungkin misalnya tak mungkin karena kalau jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah, betul tidak? Karena bagi Allah dari sulit, betul ya? Keimpian itu bagi Allah sangat gampang dan banyak yang itu. Oke, terima. Kemudian yuk belajar literasi, banyak belajar. Maka hari ini yuk banyak belajar. Belajarnya betul-betul hari-hari kita belajar untuk cari solusi atas masalah kita. Oke? Oke? Setelah belajar yang ketiga apa? Siapkan resolusi langkah-langkah. Oke, yang keempat aksi. Mulai satu dulu. Bismillah ya. Bismillah ya. Kenapa Bapak Ibu? Nanti itu menjadi bahan materi kita sepanjang tahun 2025. Ibu akan saya bantu untuk memberi kompetensi menyelesaikan masalah-masalah satu demi satu sehingga betul nanti akhir tahun 2025 setahun lagi untuk diri pribadi yang makin luar biasa. Amin. Nanti masalahnya kan nggak cuma yang tadi masalah ekonomi, tapi boleh jadi sholat itu nggak bisa khusyuk. Nah kan nggak bisa. Aku pengen khusyuk, loh orang khusyuk. Kenapa? Karena tidak menganggap itu masalah. Akhirnya tidak kita treatment. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hanya kepada Allah kita mohon, hanya kepada Allah kita berserah diri. Amin. 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 Lagi-lagi masalah sangat mungkin adalah sebentuk pesan cintanya Allah. Sebagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam, Ibu. Ayub di kisah dalam Quran adalah pria yang tampan, raja, sugih, asetnya banyak, Ibu. Suatu hari iblis tanya pada Allah, wahai Allah, Ayub tak padamu wajar. Karena kan kau berikan kemudahan, kau berikan berlimpah, kau berikan naik-naik, wajar dalam padamu. Oke,
Iblis ngomong gitu sama Allah. Dan Allah menunjukkan. Oke? Nabi Ayub bersama istri yang sangat cantik, dikabarkan punya 12 anak yang ganteng-ganteng soleh-soleh. Hanya dalam 3 hari habis. Hari pertama asetnya entek, kebun-kebunnya terbakar, binatang ternaknya mati, asetnya zero. Oke. Hari kedua Ibu, anaknya 12 mati sekali waktu. Bapak pernah ada anggota keluarga itu? Pernah. Saya TSP punya adik kandung yang meninggal. Aduh, aku sering banget punya adik meninggal. Saat ibu saya tahu, tadi bawa saya, ya Allah, misiji, kirolas. Kemudian Ayub dikasih sakit. Yang sakitnya itu waktu itu belum pernah orang sebelumnya mengalami dan setelahnya, hingga diusir dari kampungnya, negerinya, karena orang takut kena tertular. Dan terus menghadapi ujian itu luar biasa. Di tahun ke-18 istrinya, wahai Ayub, engkau kan kasih Allah, minta dong sama Allah, soal anak rapopo, silang rapopo, soal harta rapopo, saya penting sehat dulu loh. Minta sehat biar saya tidak berbelah. Bagaimana kata Ayub, wahai istriku, dulu kita berapa lama diberikan Allah, kenikmatan Allah? Bisa jawab 20 tahun, nah kan 20 tahun, kan baru 18 tahun. Ini kesabarannya luar biasa. Sabar tapi masih mengutamakan. Dan Bapak Ibu, tepat di tahun ke-21 hari pertama, ketika hari itu Ayub akhirnya mengadu sama Allah, ini sakit ini sudah mengganggu ibadahku. Jadi dari sini kisah Ayub ini menjelaskan bahwa ketika Ayub dapat ujian itu malah tambah kencang ibadahnya, tambah sergap. Nah kita kalau dapat ujian tambah sergap atau melayu. Nabi Ayub sampai tambah kencang sampai ya oke ikhlas dengan sakit ya, tapi ya ini sakit ini ganggu ibadahku. Dan langsung Allah kabulkan kesehatan. Karena sehatnya lebih baik, bahkan istrinya paling saomak, bojomu tambah ganteng, tambah tampan gitu kan. Dan berita kesembuhannya itu tersebar seluruh negeri, orang berdatangan yang benar-benar bawa hadiah tadi. Tidak cuma itu kan kejadian apalagi singkat cerita, selain itu sudah diberi sehat lagi, diberikan kekayaan bahkan 2 kali lipat. Setelah itu akhirnya istri Ayub juga hamil. Begitu hamil, lahir ke kembar, lahir ke mulai nanti pengelola hamilnya. Total anaknya 24. Apa hikmah dari kisah Ayub? Lagi-lagi masalah kita sangat mungkin pesan cintanya Allah. Begitu ikhlas kita ikhtiar, maka bukan tidak mungkin kita Ayub, karena Al-Quran ada budalinas. Sejarah akan terus berulang ketika kita terima ikhlas dalam masalah-masalah kita dan kita bertahu kita selesaikan. Bukan tidak mungkin Allah nanti akan mau melantikkan, kita akan naikkan makom kita di level lebih tinggi. Semua yang hilang akan Allah kembalikan dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Selamat menyambut masalah. Hobi lari harus mulai ditinggalkan ya. Lari dari masalah, lari dari tanggung jawab, lari dari kenyataan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.